izin sebelumnya Bu Neng, kita ada program pendidikan dari Guru Penggerak akan meng-coaching salah satu rekan sejawat, dan saya minta izin apakah Bu Neng bersedia mengikuti coaching bersama saya untuk tugas saya di LMS. Ya. Coaching ini akan disaksikan oleh pendamping kita dan akan dikirim melalui LMS nantinya sebagai pelengkap program pendidikan saya ya Bu Neng ya. Seperti yang kita lihat beberapa waktu lalu, kita sedang dilanda pandemi, sampai sekarang pun masih kita dilanda pandemi. Dan jadi yang ingin saya tanyakan, seperti apa perasaan Ibu selama melaksanakan pembelajaran daring di masa pandemi? Dalam masa pembelajaran daring ini saya mengalami kesulitan dalam menyampaikan pembelajaran karena biasanya karena waktu kita juga terbatas, jadi tidak maksimal kita menyampaikan materi. Kira-kira kesulitan yang seperti apa yang Bu Neng alami? Misalnya pada materi apa yang lebih spesifik gitu yang Ibu alami? Biasanya kan kalau untuk agama ini kita biasanya yang lebih sulit itu ketika anak menghafal surat pendek. Tapi kalau untuk keseharian itu memang sudah dilakukan anak seperti tanggung jawab atau apa dia sudah tahu. Oh, berarti pada praktek penghafalan itu iya. Jadi karena sering tidak berjumpa iya. ya. Jadi seperti apa sebenarnya kesulitan yang lebih Ibu alami dalam seperti yang Ibu lihat pada anak, kalau anak itu sulit gitu menghafal suratnya, kesulitannya itu lebih seperti apa? Lebih ke begini, karena anak-anak itu menghafalnya biasanya kan kita pakai setiap hari ketemu, bisa di waktu istirahat biasanya kita gunakan kalau ketemu gitu kan. Tapi kalau daring kita kurang pertemuannya dengan anak, jadi secara langsungnya nggak ada. Nah, jadi nih setelah kita nanti pembicaraan kita ini, tujuan akhir apa yang ingin Ibu capai dari akhir pembicaraan kita ini? Saya ingin mewujudkan siswa yang lancar dan hafal dalam membaca surat pendek. Berarti nanti siswa-siswa itu betul-betul lancar, mengerti, hafal ya Bu ya, tentang surat-surat pendek, ayat-ayat yang seperti apa yang harus dihafal. Apa hambatan Ibu? Hambatannya ya karena daring ini. Karena daring ini, seperti apa hambatan yang Ibu alami selama daring ini? Karena kalau kita daring, kita tidak bisa membimbing secara langsung anak-anak yang menghafal ini. Jadi intinya karena kita daring ini pembelajaran jarak jauh, tidak langsung bertemu, rasanya kurang maksimal, kurang greget gitu ya, untuk mendampingi anak. Apa yang kira-kira menjadi kelebihan Ibu, potensi dalam diri Ibu untuk supaya bisa mewujudkan apa yang Ibu inginkan? Lebih ke disiplin. Jadi saya mempunyai waktu untuk mengingat kapan anak itu, mengingat kembali anak itu supaya bisa menghafal. Jadi Ibu tuh orangnya disiplin gitu, pengennya anak tuh kalau bisa hafal tuh hafal gitu ya Bu ya, hafal tepat waktu, jadi pembelajarannya lebih terstruktur. Betul. Kira-kira tuh seperti apa ya perasaan Ibu kalau melihat anak tuh yang nggak hafal gitu ya Bu ya? Rasanya seperti tidak tercapai apa yang ingin saya sampaikan ke anak. Jadi pembelajaran yang tidak tercapai, saya merasa bagaimana ya? Kenapa anak saya tidak bisa? Jadi letak salahnya di mana? Gitu. Jadi apa nih yang udah Ibu lakukan sebelum-sebelumnya untuk mewujudkan supaya anak Ibu bisa? Kalau untuk daring biasanya itu saya kirim video contoh bagaimana cara membaca, kan dari makhrajul hurufnya. Kemudian bagaimana cara membacanya itu saya kirim video, kan ada biasa tulisan yang mengulang-ulang setiap ayat itu berapa kalinya, biasanya begitu. Selama pembelajaran daring. Iya, selama daring. Untuk bekerja sama dengan rekan sejawat Bu, seperti apa hubungan?
sangat baik. Biasanya kita punya teman sharing sama-sama guru agama, bagaimana supaya anak ini bisa, biasanya begitu. Jadi memang udah ada ya, Iya. berdua sama rekan sejawat duduk seperti apa harusnya Iya, gitu betul. ya. Nah sekarang yang ingin saya tanyakan lagi, apa Tina? Apa nih rencana ibu yang harus ibu lakukan ke depannya? Karena sudah seperti ini nih, saya sudah seperti ini, sudah sharing nih tadi dengan teman gitu ya. Apa ya kira-kira yang bisa dilakukan lagi supaya terwujud gitu? Agar anak-anak ini lebih disiplin, saya akan membuat buku setoran ayat, setoran surat pendek, baik itu pegangan untuk diri saya sendiri maupun anak. Jadi apa nih gunanya nih Bu? Ibu Jadi ketika mereka diingatkan, setiap waktu kita punya waktu, nanti anak-anak itu mengingat kembali. Jadi ketika betul-betul sudah hafal, dia akan menceklis ayatnya gitu, dan saya pun akan menyeklis di buku saya. berarti secara timbal balik ya Bu ya, Iya. ibu ada jurnal lah, itu Iya, jurnal lah yang bisa iya, dikatakan. betul. Ibu ada jurnal, si anak ada jurnal. Iya. Nah, jurnal ini berarti tentang setoran ayat. Iya, betul. Apa nih, ada nggak strategi khusus lainnya yang bisa ibu lakukan? Saya akan membuat pengingat waktu. Jadi di WA itu ada waktu-waktu tertentu saya akan mengirim WA pengingat, itu mengingat anak supaya bisa mengulang. Jadi ketika jamnya sudah saya ingat, misalnya jam 9 saya ingatkan, anak itu sudah mulai mengulang-ulang lagi. Jadi ada waktunya. Coba ibu ceritakan secara rinci gitu, spesifiknya seperti apa nih teknisnya pengingat nih? Biasanya pengingat, misalnya kita menghafal kayak kita sudah masuk kayak kelas 3 surat Al-Ikhlas gitu kan. Karena anak-anak ini kan lebih, karena daring ini jarang membuka buku gitu, jarang menghafal. Jadi di jam tertentu kita akan mengingat kepada siswa kita untuk mengingat lagi membaca surat Al-Ikhlas gitu. Sesuai dengan ayat yang belum hafal itu diulang-ulang lagi gitu. Nanti di akhir baru kita rangkum ayatnya dari awal sampai akhir. Itu melalui apa ibu bisa memberikan pengingat? Biasanya dari WA, karena kita nggak bisa langsung, dari pesan suara bisa juga. Terus apakah ada kesepakatan khusus dari pengingat? Biasanya untuk pengingat itu kita buat kesepakatan ibu dengan anak bahwa jam segini, misalnya dalam sehari itu kita mengingatkan 2 kali misalnya. Jadi buat kesepakatan jam berapa aja anak itu bisa gitu, karena di samping HP anak siswa kita juga nggak punya HP, siswa kan HP orang tua. Jadi waktu sesuai kesepakatan. Berarti udah ibu bayangkan ya, seperti kalau nanti buat kesepakatan yang seperti ini, biasanya seperti ini, oh nanti kesepakatannya harus seperti ini, Iya. gitu ya, dari perencanaan pengingat. Coba kita ulang lagi nih. Tadi ceritanya ibu tuh pingin bisa mewujudkan anak-anak yang cinta Al-Quran lah ya, bisa Iya, menghafal betul. surat-surat gitu ya kan. Mulai dari tadi apa nih yang sudah ibu lakukan, apa tadi? Sampai yang akan ibu lakukan sama tadi Yang sudah dilakukan sudah mengirim video. ya, Mengingat, kemudian membuat kayak jurnal, baik jurnal pribadi saya atau jurnal anak gitu kan. apa ya kira-kira yang bagus, ada lagi nggak kira-kira yang bagus gitu pingin ibu buat lagi? Apa sampai situ aja atau mau nanti pingin sharing lagi sama teman gitu? Biasanya kalau sharing ya selalu lah, supaya mencapai sesuatu hal yang baik untuk anak gitu kan, agar pencapaian hafalannya bagus gitu, kita tetap sharing ke teman. Jadi sekarang sudah tahu nih rencana ibu apa, tujuan ibu apa, komitmen ibu apa, supaya bisa bertanggung jawab dengan apa yang rencana ibu, supaya tujuan ibu bisa tercapai. Komitmen kita itu gimana ya, mungkin yang awalnya kita pencapaian siswa karena dari ini hafalannya sedikit yang bisa hafal, mungkin yang bisa kita kategorikan anak-anak yang pintar saja bisa gitu kan. Jadi kita pengen anak-anak yang memang istilahnya lambat, jadi tetap kita proses walaupun lambat gitu. Jadi tetap perlahan, untuk anak yang cepat ya tetap kita layani, anak yang lambat ya tetap sesuai dengan kemampuan. Jadi
apa kira-kira yang harus gini ya, komitmennya aku harus gini nih, nah gitu. Biasa kayak mana ya kalau untuk siswa karena daring ini ya lebih ke mengingatkan siswa aja. Oh, berarti yang lebih ibu tekankan nanti komitmennya tuh lebih disiplin gitu Iya, ya. lebih disiplin. Jadi Saya saya akan nih iya. untuk siapa nih kira-kira? Yang jelas disiplinnya untuk diri kita sendiri dulu. Diri kita sendiri, kemudian baru kita ke anak. Ini udah banyak rencana ibu, udah ada yang ibu lakukan. Nah, dari rencana ibu nih, siapa yang bisa membantu ibu mewujudkan rencana ibu? Yang jelas rekan sejawat, kemudian dukungan dari orang tua, kemudian kemauan siswa itu juga. Kemauan siswa, berarti harus ada niat dari siswa itu Motif sendiri. kita memberi motivasi. Di samping kita beri motivasi, tentu orang tua juga membantu. Berarti ada sharing dari teman, Iya. bimbingan orang tua dari rumah, Betul. terus niat dari siswa itu. Iya. Apakah sekarang sudah lega? Bagaimana perasaan ibu sekarang? Alhamdulillah sudah lega. Sudah menyampaikan apa yang ada di hati kita gitu kan. Jadi udah nemu ya kira-kira apa yang mau ibu buat nantinya. Udah ada tergambar ya. Betul betul. Terima kasih atas waktunya Bu Nen. Ya sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.